Analisis obat yang pertama, spektrofotometri massa. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan rasio massa, kekuatan muatan dari ion-ion yang dihasilkan. Contohnya digunakan untuk menganalisis kontaminan dalam obat. Contoh obatnya parasetamol. Teknik analisis secara kualitatif keberadaan parasetamol dalam urin dan rambut manusia dengan metode kromatografi gas atau spektrofotometri massa. Sampel urin dan rambut manusia diperoleh dari pasien atau relawan yang mengonsumsi parasetamol dalam dosis terapeutik tanpa mengubah pola konsumsi. Ekstraksi parasetamol pada urin menggunakan etil asetat dan pada rambut manusia menggunakan metanol. Ekstrak kemudian diderivatisasi dengan BSTFA dan TMCS 1% dan dianalisis menggunakan kromatografi gas atau spektrofotometri massa. Hasil penelitian menunjukkan sampel urin setelah 1-2-3 jam mengonsumsi parasetamol mengandung acetaminophen TMS. Sedangkan setelah 24, 168, dan 720 jam setelah mengonsumsi parasetamol tidak mengandung acetaminophen TMS. Pada rambut manusia, acetaminophen ditemukan pada sampel 123, 24, 168, dan 720 jam setelah mengonsumsi parasetamol. Analisis yang kedua yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. HPLC ini memisahkan campuran senyawa untuk dianalisis. Misalnya digunakan untuk mendeteksi kadar zat aktif dalam obat. HPLC yaitu pemisahan analit dalam kolom kromatografi berdasarkan kepolarannya pada aliran fase gerak yang membawa campuran analit melalui fase diam, di mana pemisahan komponen-komponen terjadi karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam, sehingga terjadi perbedaan waktu perpindahan setiap komponen dalam campuran. Yang digunakan adalah mode fase terbalik. HPLC fase terbalik ini baik untuk memisahkan campuran komponen-komponen yang bersifat polar seperti parasetamol dan kafein. Fase diam yang digunakan dalam HPLC harus tahan terhadap tekanan tinggi, karena apabila digunakan struktur dengan pori yang besar akan mudah rusak. Hal ini disebabkan oleh penurunan permeabilitas akibat tekanan tinggi, sementara proses elusi yang digunakan adalah isokratik. Mode isokratik dilakukan pada temperatur tetap dan komposisi fase geraknya tetap selama pengukuran berlangsung. Contohnya, penetapan kadar parasetamol dan kafein dengan metode HPLC. Berdasarkan hasil preparasi pada sediaan tablet Panadol Extra yang mengandung parasetamol dan kafein dilakukan dengan menyerbukan 20 tablet dan timbang setara 25 gram parasetamol lalu dilarutkan campuran menggunakan pelarut metanol. Asam asetat glasial dengan perbandingan 95:5. Kemudian teknik yang ketiga yaitu resonansi magnetik atau inti NMR, digunakan untuk menentukan struktur molekul organik. Contohnya digunakan untuk memverifikasi struktur kimia obat. Spektrofotometer NMR desktop digunakan untuk menganalisis sampel secara kualitatif dalam kasus terkait obat untuk meningkatkan keakuratan hasil dan mengidentifikasi obat baru. Hasil menunjukkan bahwa spektrofotometer NMR desktop adalah pendekatan yang andal dan menjanjikan yang dapat digunakan dalam kriminologi untuk mengidentifikasi dengan cepat apakah sampel mengandung obat-obatan terlarang atau tidak. Contoh penerapan spektrometer NMR desktop adalah analisis obat turunan morfin dan amfetamin memiliki batas deteksi yang rendah menggunakan spektrum 600 Hz. 2 sampel kasus nyata dianalisis untuk memverifikasi keandalan spektrofotometer desktop. Berdasarkan karakteristik puncak spektrum NMR obat standar, hasil menunjukkan bahwa satu sampel sebagian besar mengandung morfin dan asetilkodein, sedangkan sampel lainnya mengandung MAM dan MDMA. Kesimpulannya, spektrometer NMR desktop ini merupakan metode kualitatif yang efektif untuk analisis obat.